Jay sedang sibuk membersihkan ruangannya di sebuah rumah sakit jiwa yang sedang menjalani hukumannya. Di sana ia menemukan seorang gadis cantik dan membawa kabur gadis tersebut. Penasaran dengan alur ceritanya, langsung aja, dan ini dia Barefoot. Di awal film diperlihatkan suasana yang begitu indah di pagi hari, di mana terdapat penampakan sesosok gadis cantik terbangun dari tidurnya. Dan pria ini bernama Jay. Jay merupakan seorang pria yang memiliki permasalahan hidup yang begitu rumit, sampai-sampai ia memiliki hutang yang cukup banyak kepada seorang temannya, sehingga setiap harinya ia selalu diancam akan dimasukkan ke penjara. Hal itu membuatnya menjalani hukuman sementara dari seseorang yang menghukumnya untuk bekerja di suatu rumah sakit jiwa sebagai cleaning service. Di tengah-tengah pekerjaannya, Jay mengajak teman seprofesinya untuk minum alkohol di sebuah ruangan. Mendengar hal itu, kepala rumah sakit jiwa pun menjadi kesal dan memarahi Jay. Sewaktu Jay ingin pulang dari rumah sakit jiwa, secara tidak sengaja ia melihat pasien di sana sedang ingin memperkosa seorang pasien wanita di kamarnya. Melihat hal itu, Jay langsung menolong wanita tersebut dan berpesan agar wanita tersebut harus bisa menjaga dirinya sendiri sambil memegang tipis pipinya. Hal itu membuat wanita itu pun menjadi baper. Lalu tanpa pikir panjang, wanita tersebut kabur dari rumah sakit jiwa dan mengikuti Jay pergi. Di saat Jay sangat membutuhkan uang, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Secara kebetulan juga adiknya ingin mengadakan pesta pernikahan. Sehingga Jay berpikiran dengan begitu ia mendapatkan uang dari orang tuanya yang super tajir. Dan tidak lupa Jay membawa pasien wanita yang ia bawa dari rumah sakit jiwa bernama Daisy. Daisy merupakan pasien yang baru masuk rumah sakit jiwa dikarenakan ia trauma melihat ibunya tewas terbunuh, yang membuatnya kehilangan arah hidup dan sedikit stres. Daisy memiliki kebiasaan unik, yaitu tidak suka menggunakan alas kaki, ya karena Daisy sedikit kurang waras. Di dalam pesawat, Daisy mengatakan apakah kita sepasang kekasih. Jay pun mengiyakan perkataan Daisy. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah orang tuanya Jay. Ia pun tidak lupa menggandeng Daisy dan mengenalkan Daisy kepada orang tuanya. Di rumah itu pun Jay bertemu dengan ayahnya, namun sepertinya hubungan Jay dan ayahnya kurang dekat. Pada malam harinya, di hari sebelum keluarga Jay mengadakan pesta pernikahan, Daisy mengenakan pakaian seksi dan makan malam bersama dengan keluarga Jay. Pada keesokan harinya, Daisy sedang sibuk membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget karena yang biasa membersihkan adalah pembantunya. Namun Daisy berkata hal itu sudah biasa ia lakukan karena ia selalu melakukannya sewaktu di rumah. Sebab ia selama ini dikurung ibunya di rumah hingga stres. Dan ternyata Daisy mengaku yang membunuh ibunya, itulah alasan ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di hari pernikahan adiknya Jay pun tiba. Pada pagi itu ibunya Jay sibuk membuat agar Daisy terlihat cantik. Dan setelah Jay melihatnya, ia terpesona dengan kecantikan Daisy. Dan Jay pun jatuh cinta. Pada pesta malam itu, Jay pun berdansa dengan Daisy. Di saat itu Daisy bercerita kehidupan kelamnya, bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan pendidikan sekolah dari orang tuanya. Setelah Jay datang di kehidupannya, Daisy pun merasa bahagia. Hingga Daisy pun mendapat kesempatan untuk berdansa dengan ayahnya Jay. Di sana ayahnya Jay bertanya-tanya tentang siapakah sosok asli Daisy sesungguhnya, serta dari mana ia berasal. Sebelum menjawab itu, secara tiba-tiba Daisy merasa kesakitan dan terjatuh lemas. Akhirnya setelah kejadian itu, Jay bercerita bahwa ia bertemu Daisy di rumah sakit jiwa, tempat Jay bekerja sebagai cleaning service. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pesta dengan membawa mobil ayahnya Jay dari garasi. Pada keesokan harinya, di tengah perjalanan mereka, Daisy sangat bahagia bisa bersama Jay dan pergi bebas sesuka hati mereka. Namun kebahagiaan itu sirna sesaat Jay pergi meninggalkan Daisy di stasiun dengan alasan ingin membeli sesuatu. Tidak lama kemudian, kepala rumah sakit jiwa tempat Jay bekerja mengetahui bahwa pasiennya dibawa oleh Jay. Dan kepala rumah sakit jiwa berkata bahwa Daisy tidak pernah keluar rumah
sehingga sangat bahaya jika ia berada di luar sana. Teringat akan itu, Jay pun memutuskan untuk kembali dan menjemput Daisy kembali ke stasiun. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Jay dan Daisy di tengah perjalanan dikejar-kejar oleh polisi, membuat Jay panik, namun Daisy justru berdada-dada ke polisi lewat kaca mobil mereka. Sampai akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi itu, dan tibalah mereka pada suatu tempat pada malam itu untuk istirahat. Di mobil itu, hasrat Jay pun memuncak setelah menghampiri Daisy, lalu mengajaknya untuk memuaskan hasratnya. Namun Daisy berkata bahwa dirinya masih perawan dan akhirnya mereka pun asik mengobrol. Waktu pun berlalu hingga mereka berdua mampir ke sebuah pasar malam. Di sana Daisy kembali berkata bahwa hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya karena bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya Daisy tidak ingin kembali ke rumah sakit jiwa lagi karena ia sudah bahagia merasakan kehidupan di luar rumah. Sampai kepala rumah sakit kembali menelpon Jay untuk segera mengembalikan pasiennya Daisy ke rumah sakit jiwa. Ia mengancam untuk melaporkan Jay ke polisi. Mendengar hal itu, Daisy pun marah dan kabur menggunakan mobil van mereka, walau mobil itu hanya berputar-putar di parkiran hingga menabrak kontainer. Akhirnya mereka berdua duduk di sebuah restoran. Di sana Jay bertanya apakah benar ia telah membunuh ibunya. Daisy pun menceritakan tentang sosok almarhum ibunya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ibunya sering berhalusinasi hingga suatu waktu Daisy menemukan ibunya terkapar tak bernyawa di rumahnya. Dari sana Jay mengerti bahwa sesungguhnya yang kurang waras itu ternyata ibunya, bukanlah Daisy. Hingga tidak lama kemudian datanglah polisi menangkap Jay dan menahannya di kantor polisi. Hingga mendengar kejadian bahwa Jay ditangkap polisi, orang tua Jay membantunya untuk membebaskannya, dan setelah keluar Jay langsung menuju rumah sakit jiwa untuk menemui Daisy. Namun di sana ia ditolak masuk oleh kepala rumah sakit jiwa. Jay pun memutar otak mencari cara agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Ia pun memutuskan untuk tidur di atas rel kereta api sehingga orang-orang berpikiran ia kurang waras. Dan akhirnya Jay kembali masuk rumah sakit jiwa, namun dengan surat masuk bahwa ia juga kurang waras. Setibanya Jay di sebuah ruangan dan di tengah tidurnya ia hampir saja terbunuh oleh seorang penagih hutang. Namun Jay ditolong oleh temannya sesama cleaning service yang sebelumnya pernah diajak minum alkohol dengannya. Setelah Jay mendapatkan perawatan dari seorang dokter di rumah sakit jiwa tersebut, dokter itu mengatakan bahwa sebenarnya Daisy tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan ibunya. Pada akhir cerita, dengan keputusan matang kepala rumah sakit jiwa serta dokter yang merawat di sana, akhirnya Jay dan Daisy dibebaskan dan mereka kembali bersama. Selain itu, utang-utang Jay pun lunas sebab orang tuanya Jay membayarkan seluruh hutangnya tersebut yang membawanya kepada kebahagiaan bersama Daisy. Dan film pun selesai.